pembicara terakhir kita itu adalah salah satu leader priority. Beliau adalah seorang apoteker lulusan dari universitas di kota Surabaya. Beliau pernah menjadi apoteker penanggung jawab di beberapa rumah sakit di Denpasar. Namun sekarang, beliau memutuskan untuk menghabiskan 100% waktunya fokus di Faras. Hasilnya apa? Hasilnya adalah beliau sudah berkali-kali mendapatkan reward mobil dari Faras, tour ke luar negeri juga sudah di tangan beliau, penghasilan puluhan sampai ratusan juta setiap bulannya sudah beliau dapatkan, dan reward-reward lainnya. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita sambut pembicara terakhir kita malam ini, Ibu Dwi Yuniati atau Ibu Aninda Sabiprani. Selamat malam Bu Yuni. Tadi Mbak Lucy sudah ceritain ya kan pencapaian saya di bisnis Faras ini, jadi saya bilang kebanggaan ya, sebuah kebanggaan dan nggak henti-henti. Pokoknya selalu berucap syukur ya untuk semua pencapaian yang tadi diceritain Mbak Lucy. Tapi itu nyata benar adanya ya, teman-teman gitu. Karena saya ini orangnya, saya orang profesi ya, tadi dijelaskan saya apoteker. Saya bukan orang marketing gitu. Awalnya kalau saya diajak hitung-hitungan begitu tuh nggak nyambung kepala saya, teman-teman. Nggak nyambung pokoknya. Karena memang saya mengawali bisnis ini benar-benar karena niat saya ingin mengembangkan sebuah produk lokal gitu ya. Jadi jiwa profesional saya itu sebagai seorang apoteker itu benar-benar terketuk ya. Sebuah warisan pengobatan nenek moyang yang mulai dilupakan. Bahkan saya bilang di profesi saya itu juga banyak yang nggak ngerti gitu ya. Jadi jauh sekali pikiran saya untuk saya bisa menggapai semua bonus-bonus yang tadi diceritain sama Beli Alit di awal ya. Tapi dalam prosesnya teman-teman, saya bilang, saya benar-benar menikmati ya. Saya ketemu dengan satu persatu orang dengan keluhan sakit, saya sharingkan testimoni, saya jelasin manfaat rempah-rempah gitu ya. Bagaimana tradisi pengobatan tempo dulu dengan minyak-minyakan gitu. Akhirnya yang saya ceritain mereka sembuh ya. Itu saya bilang sudah melebihi ya dari bonus uang yang ditawarkan oleh perusahaan Faras ini ya. Ada perasaan bahagia gitu pokoknya. Saya bisa menolong perpanjangan tangan untuk bantu banyak orang yang sakit gitu kan. Nah, kenapa akhirnya saya serius gitu ya teman-teman mau memahami sistem dan perhitungannya tadi itu. Waktu itu saya diajak ikut pertemuan ya, pokoknya semua pertemuan Faras waktu di awal itu pokoknya saya ikut di sana gitu ya. Nah di pertemuan itu saya lihat banyak orang yang terbantu gitu ya dengan bisnis Faras ini. Pokoknya lapangan pekerjaan terbuka lebar, tidak hanya di internal, ada karyawan perusahaan yang orang-orang lokal, ada ratusan orang ya karyawannya Faras, terus ada petani rempah-rempah lokal di situ. Tetapi di luar ternyata juga setiap member bisa menggantungkan perekonomian keluarganya di bisnis ini. Ya, itu yang saya lihat teman-teman. Akhirnya saya bisa menginspirasi ya orang lain untuk termotivasi dengan perhitungan ini gitu, teman-teman. Nah, di situ akhirnya kejadian. Bukti nyata saya alami, banyak sekali member di bawah saya yang tiap bulan menerima bonus dari perusahaan ini ya. Itu suatu kebanggaan. Ya, ternyata selain saya bisa membuat orang kembali sehat gitu, kita juga bisa membuat orang lain bersemangat lagi ya untuk bertahan hidup, untuk mensejahterakan keluarga mereka gitu. Bahkan bisa hidup sangat layak hanya dari bonus Faras. Jadi saya mengawali bisnis ini saat saya masih pegang rumah sakit, teman-teman. Ya, yang dimana kita tahu rumah sakit kadang harus masuk malam, ya kan? Tidak hanya di rumah sakit gitu. Jadi habis dari rumah sakit saya juga pegang apotik. Ya, selain itu saya juga pegang sebuah center pelayanan yoga meditasi. Jadi 3 kerja sekaligus borongan ceritanya gitu ya. 3 kerjaan loh saya di awal tuh mengawali mulai Faras itu. Nah, terus mengapa saya akhirnya tetap kerjain Faras, teman-teman? Gitu.
Nah, selain memang ya keluarga sih waktu itu meminta saya untuk lebih banyak waktu untuk keluarga karena anak-anak saya waktu itu masih kecil ya 3 tahun 4 tahun gitu kan ya. Jadi sebenarnya saya lihat gini loh teman-teman. Ya, saya dulu punya atasan waktu saya kerja itu ya kerja udah puluhan tahun bahkan udah mau pensiun gitu ya. Eh, Penghasilannya sama dengan leader Faras waktu itu ya ada Pak Pase itu kan ada Pak Alit ya 40 juta, 50 juta waktu itu. Ya, tapi Pak Pase dapatnya 2 tahun dari Faras. Ya, satu lagi saya lihat juga waktu itu ya di Alit atau di Pase bisa jalan-jalan. Itu kerjaannya pokoknya fleksibel gitu ya. Saya lihatnya, sedangkan bos saya di kerjaan saya lama itu untuk mau pulang cepat aja itu nggak bisa teman-teman. Ya, jadi saya pengen sekali waktu itu ya sama kayak leader-leader Faras yang sudah mencapai itu gitu. Jadi terbukti memang ya teman-teman. Jadi saya bilang waktu itu 11 tahun ya, ini 11 tahun ya saya kerja profesional gitu ya. Bahkan di 3 pekerjaan saya belum bisa mengumpulkan uang untuk beli rumah gitu. Walaupun yang sederhana aja belum ya. Tapi di Faras teman-teman, tahun kedua saya sudah bisa beli rumah dengan hitungan M, kawasan elit Bali ya. Dan yang lebih penting lagi saya banyak sekarang ada waktu untuk anak-anak gitu kan. Jadi happy gitu loh teman-teman. Modal saya di awal waktu itu memang hanya 1 poin teman-teman. 1 poin dulu saya pakai untuk sendiri. Lalu saya kasih orang tua. Lalu saya berusaha untuk jual. Nah saat beli itu saya selipin kadang ya Faras yang kecil-kecil gitu ya, yang kayak VR79, yang kayak gini ya, kecil-kecil gitu. Kalau ketemu orang itu saya kasih gitu. Saya coba nih oles-oles nih di roll-roll gitu. Jadi orang suka ya kan, orang suka dan langsung ngerasa cepet gitu, enteng langsung. Nah, pokoknya itu yang saya kerjakan. Walau di awal terasa berat gitu ya, 1 poin ini berat bagi saya juga di awal. Tapi sekarang malah saya kurang teman-teman karena saya sudah serius kan sudah mulai jalan jaringan saya bahkan 4 poin sebulan itu bisa gitu ya. Nah selain 1 poin saya juga rutin tiap bulan mensponsori orang ya walaupun saya member lama gitu sampai sekarang masih terus sponsorin orang itu. Intinya minimal saya mau tunjukin gitu ya sama teman-teman semua, sama orang-orang bahwa inilah cara sederhana kita untuk membuat bisnis Faras ini bertumbuh terus gitu. Ya, jadi itu teman-teman pengalaman saya biar teman-teman punya bayangan sedikit gitu ya. Ternyata sesuatu yang saya ambil sekarang juga startnya sama seperti teman-teman gitu ya. Intinya semangat terus gitu ya, belajar terus. Belajar apa? Promosi, jualan gitu. Pokoknya saya harus dapat sponsor program dari Faras gitu. Jadi saya harus belajar rekrut gitu kan. Apalagi tadi belajar membina orang yang kita rekrut ya. Targetnya saya apa? Pokoknya saya harus peringkat ruby secepat mungkin gitu. Jadi teman-teman, terakhir pesan saya kembali lagi ya bahwa bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang dikerjakan gitu ya. Kita semua bisa, teman-teman juga pasti bisa. Oke, semangat semangat.